Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lira Wijayati. Di sini saya akan menjelaskan tentang crown lengthening. Crown lengthening pertama kali dikenalkan oleh D.W. Cohen pada tahun 1962. Pengertian dari crown lengthening adalah pengurangan atau penghilangan jaringan yang dikombinasikan dengan pembedahan tulang dan atau ortodontik agar untuk memanjangkan atau menampakkan dari gigi. Ada beberapa indikasi untuk perawatan dari crown lengthening itu sendiri. Yang pertama adalah kebutuhan restoratif. Yang kedua adalah untuk meningkatkan ketinggian dari mahkota gigi yang hilang akibat fraktur, mahkota, atau keausan. Yang ketiga adalah untuk mengakses karies pada sub gingiva. Selanjutnya yaitu untuk menghasilkan ferrule untuk restorasi. Dan selanjutnya yaitu untuk mengakses perforasi pada sepertiga koronal. Selanjutnya adalah untuk estetika, untuk gigi pendek, kemudian ada untuk gummy smile, dan juga pada kontur gingiva yang tidak rata. Selain indikasi, terdapat pula kontraindikasi dari perawatan crown lengthening. Yang pertama adalah rasio mahkota dan akar yang tidak sesuai. Yang kedua, karies atau fraktur akar yang tidak dapat direstorasi lagi. Yang ketiga, kompromi estetika. Yang keempat, furkasi tinggi. Yang kelima, prediktabilitas yang tidak memadai. Selanjutnya adalah mengkompromikan periodonsium atau estetik yang berdekatan dan ruang restorasi yang tidak memadai serta tidak ada pemeliharaan. Terdapat dua macam dari crown lengthening. Yang pertama adalah aesthetic crown lengthening dan yang kedua adalah functional crown lengthening. Estetik crown lengthening yaitu bila terdapat perbedaan panjang mahkota klinis gigi kontralateral yang berakibatkan perbedaan ketinggian antara sisi kiri dan juga sisi kanan. Koreksi bedah estetik ini dapat dilakukan untuk mendapatkan hasil kompromis sebelum dilakukan tindakan restorasi. Pada kasus tersebut dapat dilakukan gigivektomi atau reseksi tulang hanya pada daerah fasilnya saja. Hal ini bertujuan untuk estetik yang lebih baik. Menurut Ernesto tahun 2004 terdapat 4 klasifikasi dari estetik crown lengthening. Yang pertama adalah tipe 1, di mana jaringan lunak pada gingiva cukup untuk melakukan pembukaan area gingiva tanpa membuka alveolar crest dan melanggar biological width. Yang kedua adalah tipe 2, di mana jaringan lunak yang cukup memungkinkan untuk eksisi gingiva tanpa terbukanya alveolar crest tetapi melanggar biological width. Selanjutnya ada yang ketiga, yaitu tipe ketiga, di mana eksisi gingiva sesuai keinginan panjang mahkota klinis akan memperlihatkan atau membuka alveolar crest. Dan yang terakhir adalah tipe keempat, yaitu di mana eksisi gingiva menghasilkan lingkar attach gingiva tidak memadai. Contohnya pada kasus gigi resesi di mana lingkar gigi antara gigi satu dengan yang lain maka dia tidak sama. Pembahasan selanjutnya adalah tentang functional crown lengthening yang merupakan prosedur yang dilakukan dalam upaya untuk memperoleh panjang mahkota tertentu untuk tujuan restoratif. Hal ini melibatkan apical flap positioning dengan osteotomi di sekeliling gigi yang terlibat dan gigi yang berdekatan. Struktur akan gigi asli harus dibuka beberapa milimeter di bawah perluasan paling apikal dari rencana restorasi. Bila secara fungsional memerlukan lebih dari 2 mm reseksi tulang pada krista tulang fasial dan juga palatal, maka flap fasial dan palatal harus direfleksikan atau dibuka dan reseksi tulang dilakukan di sekeliling gigi termasuk regia interproximal. Hal ini bertujuan agar memelihara kontur tulang di sekeliling gigi. Berikut prosedur tentang perawatan crown lengthening. Selamat malam. Jadi ini adalah model kita yang akan digunakan untuk pembuatan crown lengthening. Yang pertama kita lakukan adalah melakukan pengukuran panjang
mahkota dengan rumus 10:8 untuk panjang dan lebar mahkotanya. Kemudian selanjutnya kita lakukan pengukuran dengan menggunakan probe untuk bone sounding disesuaikan dengan biological weight-nya. Di sini kita akan dapat menentukan berapa pengurangan tulang dan juga gingiva pada gigi satu-satu ini. Kita lakukan pengukuran pada 3 titiknya. Jika sudah terdapat angka berapa yang akan kita lakukan pengurangan, maka kita beri tanda pada gingiva dengan menggunakan pocket marker. Nah, berikut adalah tanda pocket marker pada gingiva yang sudah diukur untuk pengurangan tulangnya.
melakukan perawatan crown lengthening, maka ada beberapa instruksi yang harus pasien patuhi. Yang pertama, konsumsi obat sesuai instruksi dan juga teratur. Yang kedua, menghindari makan minum yang panas. Yang ketiga, menghindari mengunyah makanan yang keras pada area pembedahan. Yang keempat, menjaga kebersihan mulut dengan baik. Yang kelima, menyikat gigi pada area pasca bedah secara perlahan dan jangan kumur terlalu keras. Yang keenam, tidak memainkan dan menyentuh area pada pasca bedah. Yang ketujuh, menghubungi operator jika ada rasa yang kurang nyaman atau perdarahan kurang dari 24 jam. Yang terakhir adalah kontrol 1 minggu kemudian. Berikut penjelasan tentang crown lengthening, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.